Halo, selamat sore. Saya Aji Guci Saputra. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program kalkulator sederhana dari mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data. Di sini saya akan menjelaskan bagian per bagian dari program yang sudah jadi. Oke, kita masuk saja ke dalam programnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam programnya. Pertama-tama kita akan membuat library-nya. Di sini saya menggunakan library include iostream dan include math.h. Kita akan berikan komentar supaya lebih jelas. Setelah mendeklarasikan library, kita buat main-nya. Di sini saya menggunakan in main. Kita tuliskan saja komentarnya supaya lebih jelas. Setelah kita buat main programnya, kita akan mendeklarasikan variabel dan tipe datanya. Di sini saya menggunakan tipe data integer, float, integer, dan karakter. Dengan variabel, pilih A, B, hasil, angka, dan I. Kita berikan komentar supaya lebih jelas. Setelah kita mendeklarasikan variabel dan tipe data, sekarang kita lanjut ke bagian program selanjutnya. Kita akan membuat nama saya terlebih dahulu agar dapat ditampilkan ke layar. Ini dia programnya. Sederhana saja, kita cout nama, kelas, dan name. Lalu di sini saya menggunakan perulangan do while. Perulangan ini digunakan agar ketika operasi program sudah selesai, kita bisa mengulang lagi programnya agar kembali ke operasi awal. Lalu kita buat inputan program kalkulatornya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar. Dan kita memberikan pilihan dengan pengerjakan duluan, yaitu masukkan pilihannya nomor 1 dengan penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian, 5 pangkat, 6 akar, dan cin dengan variabel pilih. Fungsi ini ditujukan agar kita bisa memilih program operasi mana yang akan kita hitung terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke bagian program switch case. Di sini saya menggunakan perintah operasi switch case, yaitu adalah perintah pemilihan yang melibatkan banyak kondisi. Dan kondisi dalam program kali ini adalah kondisi program kalkulator sederhana dengan jenis-jenis kalkulatornya yang sudah saya sebutkan di atas. Kita masuk ke case pertama atau kondisi pertama, yaitu adalah penjumlahan. Kita masukkan cout, masukkan angka pertama, yaitu cin, dan deklarasikan variabel A. Lalu cout, masukkan angka kedua, lalu cin, variabel B. Lalu kita buat kondisi hasilnya, yaitu hasil sama dengan A tambah B. Di sini tambah itu kita menggunakan operator tambah. Lalu kita buat kondisi hasil programnya, yaitu cout variabel A
ditambah variabel B sama dengan variabel kondisi hasil. Sekarang kita masuk ke case atau kondisi kedua. Sama seperti case pertama, kita masukkan angka pertama, lalu Cin variabel A, dan Cout masukkan angka kedua, Cin variabel B, lalu kita buat kondisi hasilnya. Hasil sama dengan A min B. Kita di sini menggunakan operator kurang untuk pengurangan. Lalu kita buat kondisi tampilan layar hasilnya, Cout variabel A dikurang variabel B sama dengan variabel kondisi hasil. Dan yang perkalian juga sama seperti kondisi kedua dan kondisi case pertama. Cuma di sini kita ganti operatornya. Di sini kita menggunakan operator kali. Dan case 4 juga sama. Di sini kita tinggal ganti operatornya, yaitu operator bagi. Untuk case 5 sendiri yaitu ada pangkat. Di pangkat ini mungkin ada sedikit perbedaan dari kondisi case pertama sampai keempat. Di sini kita masukkan Cout, masukkan angka, lalu Cin A, dan Cout masukkan nilai pangkat Cin variabel B, hasil POW dalam kurung A, B. POW itu sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung perpangkatan dalam C++. Untuk case 6-nya yaitu ada operasi akar. Di sini mungkin juga sedikit berbeda dari antara case 1 sampai case 5. Ya, kita masuk saja ke programnya. Cout masukkan angka, Cin angka. Di sini kita menggunakan variabel angka, mungkin berbeda dari operasi-operasi lainnya. Lalu kita Cout akar dari variabel angka sama dengan sqrt dalam kurung variabel angka. Fungsi sqrt ini sendiri yaitu untuk menghitung bilangan akar. Lalu default, maksud dari case default ini adalah jika kita memberikan kondisi dan kondisi itu tidak terpenuhi, maka balik lagi ke case default. Di sini dalam case default kita isi maaf pilihan Anda tidak tersedia, lalu break, dan program switch case selesai. Dilanjutkan dengan program while yang kita sudah jelaskan di awal tadi. Buat perulangan while-nya yaitu while dengan kondisi I sama dengan Y. Program ini berfungsi yang seperti saya jelaskan di awal tadi, akan mengulang operasi kalkulator ini jika kita menekan atau menginputkan huruf Y ini. Dan ketika kita tidak menginput huruf Y ini, maka program akan selesai. Lalu kita buat kurung tutupnya untuk menandakan program sudah selesai. Setelah semua program telah disetting, mari kita menjalankan dan mengetes program tersebut. Kita running dulu. Kita masuk ke program penjumlahan, kita pilih angka 1. Kita masukkan angkanya dan hasilnya. Lalu ketika kita ingin mengulang program, kita cukup tekan Y. Lalu kita akan melakukan operasi pengurangan. Masukkan angka dan hasilnya. Kita akan mengulang program kembali. Saat ini program perkalian. Hasilnya. Kita mengulang program kembali. Pangkat 2 yaitu 100.
semua operasi kalkulator ini sudah kita coba dan berhasil. Jika kita ingin memberhentikan program, kita perlu mengklik selain huruf Y. Misalnya kita huruf T, maka program akan selesai dengan sendirinya. Sekian penjelasan program kalkulator yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.